Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman semua, baik dari grup Facebook maupun grup WA. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang disebut dengan anxiety serta hipokondria Jadi seperti kita ketahui bahwa sebetulnya sakit asam lambung itu 70% diakibatkan oleh pikiran Jadi sensasinya muncul karena pikiran. Baru kemudian 30%-nya adalah dari sisi fisik fisik atau asam lambungnya sendiri atau lambungnya sendiri. Jadi dari sisi pikiran ini itu ada dua istilah yang saya akan bahas di sini, yaitu pertama mengenai anxiety serta yang kedua adalah hipokondria, karena keduanya itu sangat berpengaruh sekali di dalam sensasi asam lambung meningkatkan sensasi asam lambung. Kita mulai saja dengan yang pertama yang disebut dengan anxiety Anxiety itu adalah rasa kecemasan yang berlebihan Jadi kecemasan ini itu seperti fobia atau ketakutan ketakutan dengan hal-hal tertentu yang sebetulnya hal ini adalah semacam fata morgana, artinya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan itu, ditakutkan itu tidak ada, tapi dia merasakan takut Jadi kalau anxiety ini misalnya dia takut dengan ada suara burung suara burung tengah malam, misalnya ada suara burung, wah dia ketakutan Kemudian dia juga takut misalnya mendengar suara pengumuman di masjid pengumuman di masjid tentang seseorang yang meninggal tetangga yang meninggal. Nah dia takut dan bisa gemetaran Terus dia mendengar, misalnya dia di Bandung, terus mendengar ada berita di daerah Banten sana ada kejadian misalnya gempa bumi, wah dia takut sekali takut Nah, kemudian misalnya dia takut dengan keluar rumah keluar rumah ke pasar ketemu orang keramaian, dia takut Kemudian anehnya lagi dia juga takut sholat sholat berjemaah, dia takut dia takut sekali Jadi itu yang disebut dengan anxiety Jadi anxiety itu suatu perasaan yang membuat dia selalu menjadi ketakutan Padahal sebenarnya yang perlu dia takutkan itu tidak ada tidak ada. Jadi hanya semacam hayalan yang bukan kenyataan Itu adalah anxiety Kemudian yang kedua, yang satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu yang namanya hipokondria Hipokondria ini adalah rasa kekhawatiran yang berlebihan Jadi kalau anxiety tadi adalah kecemasan, kalau ini adalah kekhawatiran.
Jadi dia merasa ya seolah-olah ya badan dia ini nggak sehat gitu ya. Jadi seolah-olah dia ini kena suatu penyakit apa gitu ya yang dia rasakan ya, misalnya jantung atau apa. Tapi sebetulnya penyakit itu tidak ada gitu ya. Karena hasil pemeriksaan dari kedokteran ternyata dia normal ya, jantungnya normal. Tapi dia merasa khawatir gitu ya. Jadi ini disebut hipokondria atau kekhawatiran yang berlebihan ya. Jadi dia selalu merasa khawatir tentang kesehatan dirinya ya. Dan itu dikait-kaitkannya dengan ini ya, dikait-kaitkannya dengan apa namanya, dengan penyakit gitu ya. Jadi dia menebak-nebak gitu ya, mengada-ada seolah-olah dia berpenyakit gitu ya. Nah, dan dia khawatir sekali tentang hal itu ya, sehingga akhirnya dia menimbulkan dia stres gitu ya, stres atau depresi. Padahal penyakitnya itu tidak ada, dan itu dibuktikan dengan pemeriksaan kedokteran itu tidak ada penyakit gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan hipokondria ya, hipokondria. Jadi keduanya ini ya, baik pun anxiety maupun hipokondria itu sangat berpengaruh sekali terhadap munculnya sensasi gitu ya. Jadi sensasi itu sebetulnya muncul karena ada rasa kecemasan ya atau anxiety dan rasa kekhawatiran atau hipokondria itu gitu ya. Gitu. Jadi asam lambung ini ya beda dengan penyakit yang lain gitu ya. Dia ini pengaruh daripada pikiran tuh sangat besar sekali gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menyangkut apa namanya pikiran gitu ya, maka dia akan menaikkan kadar asam lambungnya gitu ya, kadar asam lambungnya ataupun volume atau jumlah asam lambungnya yang ada pada lambungnya. Jadi penyakit ini ya yang disebut dengan anxiety dan hipokondria ini itu sebetulnya ya yang paling baik itu diobati oleh diri sendiri gitu ya, diri sendiri. Jadi kita tidak boleh ya, artinya kita menganggap ya bahwa ini penyakit ini tuh ada ya atau bakal membuat kita menderita gitu ya. Itu tidak boleh gitu, tidak boleh ada pikiran begitu gitu ya. Jadi kita harus mencari cara ya agar kita bisa melupakan apa yang kita khawatirkan atau apa yang kita cemaskan itu. Demikian ya. Jadi hal-hal yang perlu kita khawatirkan itu kita usahakan untuk dihilangkan gitu ya. Pertama dengan merubah mindset kita gitu ya, mindset kita dari yang tadinya negatif menjadi positif ya, menjadi kembali normal gitu ya. Jadi jangan lagi kita berpikir yang aneh-aneh ya, berpikir yang tidak-tidak, tapi kita fokus ya bahwa kita itu aman gitu, tidak ada apa-apa, tidak ada penyakit ya. Kemudian semua hal-hal sifat-sifat negatif kita hilangkan ya, misalnya apapun sifat-sifat kita ya, misalnya sering marah-marah ya, sifat-sifat jahat, sifat-sifat yang iri, dengki ya, atau sifat-sifat yang suka bercanda yang istilah menyinggung perasaan orang ya. Pokoknya semua sifat-sifat yang bersifat negatif ya, kita harus hilangkan itu gitu ya. Kemudian kita beralih ke hal yang positif gitu ya. Jadi kita mencari pengalihan, misalnya kita mencari hobi baru ya, hobi baru, silaturahmi, kemudian jalan-jalan, rekreasi ya, menenangkan pikiran, olahraga ringan ya.
Itu cara untuk menghilangkan anxiety dan hipokondria itu. Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat serta sebagai pengetahuan ya bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.